Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan terkait informasi lainnya. Pada video ini kita akan membahas mengenai di mana Kementerian Pan-RB sebutkan bahwa honorer yang sudah pasti diangkat jadi P3K di tahun 2024 tinggal menunggu regulasi dari peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk selalu menonton video ini sampai dengan selesai supaya teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman, sahabat Arjonatan Family yang masih belum mendapatkan informasi penting ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat mendapatkan informasi terupdate dari channel Arjonatan Family. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Pemerintah baru saja melakukan uji publik peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 untuk tahap ketiga di Yogyakarta yang telah dilakukan pada Selasa 2 Juni 2024. Dalam hal ini, Kementerian Pan-RB dan juga BKN memaparkan muatan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN tentang manajemen ASN. Pada kesempatan tersebut, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abdul Hakim mengatakan bahwa rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN ini disusun berdasarkan nilai meritokrasi yang tinggi. Kemudian, Hakim juga mengatakan bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nanti terdiri dari 21 bab dan 312 pasal. Kemudian, salah satu yang paling dinanti dari peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN ini adalah penataan tenaga honorer menjadi P3K. Regulasi yang ada pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN ini nantinya akan memberikan keputusan pasti tentang kejelasan tenaga honorer. Kemudian, pada Maret 2024 lalu, Kementerian Pan-RB Aswar Anas sebenarnya telah menetapkan honorer yang pasti dan akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Salah satu yang menjadi prioritas utama pemerintah dan dipastikan akan diangkat menjadi P3K tahun ini oleh Kementerian Pan-RB adalah honorer ex-THK 2. Seluruh THK 2 pasti akan diselesaikan dan menjadi P3K di tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Aswar Anas yang dilansir dari YouTube Komisi 2 DPR RI. Kemudian, Kementerian Pan-RB juga memastikan honorer yang masuk database BKN pasti akan mendapatkan nomor induk pegawai di tahun 2024. Oleh itu, Aswar Anas menegaskan bahwa honorer yang sudah masuk database BKN tidak perlu melakukan lobby dan sebagainya. Begitu juga yang masuk database, jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby karena apabila teman-teman telah masuk ke dalam database, maka pasti akan diselesaikan dan teman-teman honorer pasti akan mendapatkan NIP. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Pan-RB. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa
Kementerian Pan-RB dan juga BKN pernah menyatakan bahwa di dalam perekrutan tenaga honorer ini dilakukan secara murni, transparan, sehingga tidak akan mungkin ada tenaga honorer titipan atau tenaga honorer siluman, sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Junimart Girsang, yang mengatakan bahwa BKN dan juga Kementerian Pan-RB perlu mengawasi ketat mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024, karena hal ini ada oknum yang bermain di balik pengangkatan tenaga honorer yang dapat menggeser teman-teman yang telah mengabdi lama dan memenuhi beberapa syarat untuk gagal jadi P3K. Sehingga nanti akan muncul tenaga honorer siluman atau tenaga honorer titipan. Kemudian, Aswar juga menambahkan bahwa meskipun nantinya dipastikan akan mendapatkan NIP, honorer tidak serta-merta jadi P3K penuh waktu. Jadi, honorer yang keuangan daerahnya belum mampu, maka akan menjadi P3K paruh waktu dulu. Sementara yang keuangan daerahnya sudah mampu, maka teman-teman honorer akan langsung jadi P3K penuh waktu. Jadi teman-teman tenaga honorer perlu untuk memahami hal ini. Jadi bagi daerah yang daerahnya masih belum mampu atau keuangannya masih belum cukup, maka teman-teman jangan kaget dan teman-teman tidak perlu bertanya-tanya kenapa teman-teman diangkat menjadi P3K paruh waktu saja, karena memang itu adalah kebijakan. Jadi kategori honorer sudah dipastikan yang akan menjadi P3K, apalagi yang dinantikan dari peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN. Tentu yang menjadi salah satu jawabannya adalah regulasi dan mekanisme penataan menjadi P3K agar lebih jelas dan bisa diterima oleh semua pihak. Sebagai contoh, pemerintah telah menjamin honorer di database BKN jadi P3K 2024, tapi daerahnya tidak membuka lowongan. Inilah yang perlu dicari solusinya, karena penataan honorer menjadi P3K hanya sampai pada Desember 2024 berdasarkan amanat undang-undang. Selanjutnya, masalah formasi P3K yang disiapkan pemerintah masih lebih kurang dari jumlah honorer yang masuk database BKN. Hal ini juga akan diatur sedemikian rupa karena honorer yang ada di database BKN sudah dipastikan akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Kemudian semua persoalan tersebut akan dijawab pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nantinya setelah terbit. Tambahan lainnya adalah masalah tenaga honorer yang tidak ada dalam database BKN. Diduga kurang lebih sebanyak 3 juta tenaga honorer yang ada saat ini dan belum masuk database BKN. Peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentu diharapkan mampu menjawab semua persoalan tentang penataan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Kita berharap semoga peraturan turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 serta peraturan yang mengatur mengenai manajemen ASN dapat menjawab pertanyaan teman-teman, khususnya teman-teman yang masih belum terdata di database BKN. Oke, sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.